Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat wal aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah. Ya, seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk surat At-Taghabun ayat ke-11. Betul ya, ayat 11. Itu firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah itu menimpa atau terjadi kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini Allah katakan, saya ulangi lagi terjemahannya, tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Maksudnya dengan Takdir Allah. ketetapan Allah, takdir Allah. Kata Imam Al-Mahalli biqadaihi, yaitu dengan keputusan Allah. Jadi tidak mungkin satupun kejadian di langit dan di bumi ini tanpa kehendak Allah, tanpa takdir Allah. Semuanya ditakdirkan oleh Allah. Sampai ketika daun yang jatuh dari rantingnya pun, dari pohonnya, itu pun sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan. Jadi nggak mungkin semuanya ada yang lewat dari takdir Allah, ya. Lalu Allah katakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Siapa yang beriman kepada Allah? Maksudnya apa ini? Beriman apa maksudnya? Bukan Allah. Ya, ada lagi pendapat lain? Maksudnya di sini beriman bahwasanya musibah itu berdasarkan keputusan Allah, takdir Allah, itu maksudnya. Di sini kata Imam Al-Mahalli, siapa yang beriman kepada Allah fi qaulihi innal musibata biqadaihi, yaitu terkait ucapannya bahwa musibah itu terjadi karena keputusannya. Dia beriman kepada Allah dengan keyakinan dan perkataan dia bahwa musibah ini terjadi karena keputusan Allah, terjadi karena takdir Allah, sudah Allah tetapkan, sudah Allah tentukan. Nah, siapa yang seperti ini, meyakini seperti ini, maka Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya, memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Untuk apa kira-kira? Maksudnya apa memberikan hidayah ke dalam hatinya? Ya, lisabri 'alaiha. Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya untuk sabar menghadapi musibah itu. Nah, kalau kita yakin, artinya segala yang terjadi di dunia ini sudah Allah takdirkan, segala musibah yang menimpa diri saya ini sudah Allah takdirkan, maka Allah pun akan memberikan hidayah ke dalam hati kita untuk bersabar. Nah, ini menunjukkan keutamaan beriman kepada takdir Allah, ya. Kalau kita beriman bahwa segala sesuatu sudah Allah takdirkan, kita akan sabar, ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya tidak ada satupun yang terjadi di langit dan di bumi kecuali Allah ketahui, ya. Nggak mungkin, ya. Ada yang sesuatu yang luput, semuanya terlihat. Walaupun kita
masuk ke dalam bumi, lapisan bumi paling dalam sekalipun, sembunyi di situ, tetap saja Allah melihatnya ya. Allah mengetahuinya. Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Dan kalau kalian berpaling, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalau kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menjelaskan dengan jelas, sejelas-jelasnya. Saya ulangi lagi, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Di sini Allah menyuruh kita untuk menaati Allah dan menaati Rasul, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Setelah itu Allah katakan, kalau kalian berpaling, kalau kalian tidak mau taat, maka kewajiban Rasul kami hanyalah menjelaskan dengan sejelas mungkin. Maksudnya apa ini? Maksudnya, kalau kalian berpaling, maka tugas Rasul kami hanyalah menyampaikan. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Kata para ulama artinya kedurhakaan kalian, ketidaktaatan kalian tidak akan membahayakan Rasul kami, karena Rasul cuma menyampaikan. Ini juga menunjukkan bahwasanya kewajiban Rasul bukan memberi hidayah, tapi sekedar menunjukkan, menyampaikan. Dan ini juga kewajiban bagi kita semua, bagi dai di jalan Allah, orang yang berdakwah di jalan Allah. Tugas kita bukan bikin orang setuju dengan kita. Enggak seperti itu. Tugas kita cuma sampaikan kebenaran. Mau orang itu nerima atau tidak, urusan dia dengan Allah. Ini yang wajib kita lakukan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi kita kan sudah punya ilmu kan? Ya tidak? Ya sudah belajar di sini. Ada yang udah belajar setahun kah? Ada yang berapa bulan kah? Walaupun cuma 1 hari baru muncul sekarang nih, dengar ayat hadis, berarti udah punya ilmu tidak? Maka kewajibannya apa? Sampaikan. Loh, nanti apa dia nolak? Ya udah, bukan kewajiban kita membuat dia menerima. Tugas kita cuma sampaikan. Dan inilah yang orang yang dipuji oleh Nabi. Naddarallahu mra'an, hadis masyhur mutawatir, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Oh, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku. Ucapan siapa? Nabi. Dia mau. Kalau dulu mendengar, kalau sekarang kita cuma bisa baca. Semoga Allah mencerahkan wajah seorang. Ini doa dari Nabi. Kalimat ini bisa artinya doa, bisa artinya kabar. Artinya gini, bisa diterjemahkan Allah mencerahkan wajah seseorang. Artinya ini pasti terjadi. Kalaupun diterjemahkan sebagai doa, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Ini doa Nabi. Dan doa Nabi dikabulkan. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku. Dia memahaminya dan menyampaikannya seperti apa yang ia dengar. Didoakan oleh Nabi cerah wajahnya. Atau dikabarkan oleh Nabi bahwa orang ini pasti cerah wajahnya. Maka Bapak-bapak, kalau kita ingin dapat kabar gembira dari Nabi seperti ini, maka kita mendengar hadis Nabi, kita paham maksudnya, sampaikan. Sebarkan terus. Dengan tersebarnya ilmu, maka otomatis kejahilan pun, kebodohan pun akan hilang. Kalau di suatu masyarakat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, syirik merajalela, maka ketahuilah, berarti tauhid, ilmu tentang tauhid kurang disampaikan. Begitu juga kalau di suatu masyarakat bid'ah merajalela. Ini juga sebabnya karena ilmu tentang sunnah kurang disebarkan, kurang nyampe ke banyak orang, cuman nyampe ke orang tertentu saja. Begitu juga kalau maksiat merajalela di suatu masyarakat, ini menunjukkan ilmu agama ini kurang tersebar. Tapi kalau ilmu agama sudah tersebar, insya Allah yang namanya kejahilan menurun, namanya syirik menurun, bid'ah menurun. Maka kewajiban kita semua menyebarkan ilmu, bukan menjadikan orang dapat hidayah, tapi menyampaikan ilmu itu. Makanya pernah ditanya kepada Imam Malik, bagaimana kalau seorang ngerti tentang suatu sunnah, dia menyampaikan, lalu diajak debat. Maka kata Imam Malik, nggak usah, sampaikan saja, nggak usah diperdebatkan. Jadi kita mendengar hadis Nabi atau apapun, kita paham maksudnya, sampaikan kepada orang. Kalau orang itu ngajak debat, udah saya nggak ngenalin debat, saya cuma nyampaikan ilmu. Terserah kamu nerima atau tidak.
Nah ini yang harusnya kita lakukan. Ya, kalau kita ingin doa atau mendapatkan kabar gembira dari Nabi tadi, semoga Allah mencerahkan wajah seorang, maka hendaknya kita semangat menyebarkan ilmu. Sebagaimana hadis Nabi lain juga, hadis yang mutawatir, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya kalau kita tahunya cuma satu ayat, kita paham maknanya, paham tujuannya, paham artinya hadis Nabi ini atau ayat ini, sampaikan. Itu saja yang disampaikan. Kalau kita pahami satu ayat, maka sampaikan satu, bukan 2, 3, 4. Jelas bahwa karena sebagian orang ada yang ngomong sana sih, ngobrol menyampaikan ini permasalahan agama, ngomongnya ngawur, nyampaikan hadis nggak jelas hadisnya, nyampaikan ayat nggak paham maksud ayatnya. Ketika tegur, kenapa kamu kok nyampaikan aneh sekali hadis kamu, hadis riwayat siapa ini? Ayat ini maksudnya apa kayak gini? Oh, dibantah kata dia, belum mati ya. Udah mau ini. Udah selesai sampai ayat ini ya. Ya jadi gitu. Jadi kewajiban kita menyampaikan, kalau kita paham satu ayat, satu hadis, sampaikan yang kita pahami itu, satu ayat itu. Bukan sampaikan yang ayat yang lain yang tidak kita pahami ya. Hati-hati juga, kita diperintah untuk menyebarkan ilmu apa yang kita Pelajari. ketahui dan pahami, bukan yang tidak kita pahami. Nah, kalau kita menyebarkan sesuatu yang tidak kita pahami, ini bahaya. Bahkan kita terancam dosa. Contohnya, kalau kita menyampaikan hadis yang jelas-jelas palsu, hati-hati nih. Hadis minum kopi, Ustaz. Apa? Hadis minum kopi. Ya pokoknya hadis apapun ya. Kalau kita udah tahu itu hadisnya palsu, jangan sampaikan. Kalau tidak tahu bagaimana? Saya ragu nih, sampaikan atau tidak? Gimana? Oh, saya sampaikan juga. Kata Imam Nawawi, kalau seorang itu tahu suatu hadis itu sahih, sampaikan. Tapi kalau dia tidak tahu, jangan sampaikan sampai dia mengeceknya, menelitinya. Ini sahih atau tidak, baru sampaikan. Jelas Bapak ya? Jelas. Ya itu sekali lagi, kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Maka begitu juga kita kalau mengikuti Rasul, cuma sampaikan. Ya, bukan memaksa orang dapat hidayah. Ya, kita tidak bisa memaksa orang dapat hidayah. Lalu Allah katakan, ini ayat terakhir ini malam insyaallah, Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaknya orang-orang beriman bertawakal hanya kepada Allah. Ya, di sini Allah menegaskan keesaannya, bahwa Allah itu esa dalam hal perbuatannya, esa dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat, nama dan sifatnya, dalam zatnya, perbuatannya, nama dan sifatnya. Lalu setelah Allah menegaskan bahwa Allah itu Maha Esa, yang berhak ibadah cuma Dia, Allah katakan hendaknya orang-orang beriman bertawakal kepadanya. Ini menunjukkan tawakal kepada Allah termasuk iman kepada Allah dan termasuk pengesaan terhadap Allah. Jadi bukti kita mengesahkan Allah di antaranya tawakalnya kepada Allah, bukan kepada jabatan kita, bukan kepada bos kita, bukan kepada harta kita dan semacamnya. Nah, inilah ayat surat At-Taghabun ayat ke-11 sampai ayat ke-13. Nah, dari ayat ini, dari dua ayat ini, 11, 12, 13 ya, kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antara pertama, wajibnya beriman kepada takdir Allah, ya, yang baik maupun buruk, ya, dan ini merupakan rukun iman. Rukun iman keberapa Bapak? 6 ya. Rukun iman ke-6 yaitu beriman pada takdir Allah yang baik maupun buruk. Bukan yang baik saja Bapak, yang buruk pun harus kita beriman. Artinya kita harus yakin, saya dapat rezeki, baik tidak? Baik. Ini takdir Allah bukan? Ya. Allah. Saya dapat musibah, baik apa buruk? Buruk. Buruk kan? Ini takdir Allah bukan? Ya. Takdir Allah. Ini kita harus yakin. Yang baik-baik yang ada di dunia itu takdir Allah. Yang buruk-buruk pun itu takdir Allah. Kita harus yakini. Jangan seperti orang Qadariyah. Qadariyah ada beberapa tingkatan. Ada yang menolak takdir Allah secara mutlak, dan ada Qadariyah yang
pertengahan tapi tetap salah juga. Mereka menyatakan yang baik-baik ini sudah Allah takdirkan, adapun yang buruk ini tidak ditakdirkan Allah. Nah, ini sesat juga. Karena di antara rukun iman kan ketika Nabi ditanya oleh Jibril, akhbirni 'anil iman, dalam hadis Sahih Muslim yang masyhur itu, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah berkata, antu'mina billahi, yaitu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, Malaikatnya. malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun buruk. Rasul tidak menyatakan engkau beriman kepada takdir yang baik, titik, enggak. Tapi dilanjutkan yang buruk juga. Tapi kalau Ustaz, saya tanya Ustaz, Ya. ada yang bilang takdir Allah itu baik semuanya. Walaupun buruk tapi baik. Iya, artinya gini, Bapak. Kita harus yakini yang ditakdirkan Allah nih ada yang baik dan buruk. Contohnya gini, yang baik dapat rezeki, betul? Betul. Nah, sakit, ini buruk kan? Takdir Allah bukan? Kan dapat sakit. Tapi perbuatan Allah menakdirkan sesuatu yang buruk, ini pasti baik. Ya. Bedakan objek dengan perbuatannya. Kalau objeknya ada yang baik, ada yang buruk, ya kan? Ya. Ya kan? Ini dapat rezeki. Uangnya misalkan hasil kedainya omsetnya meningkat 100% dalam waktu sebulan. Baik kan? Nah, yang ini justru bangkrut. Sakit-sakitan keluarganya. Bahkan cerai istrinya. Bahkan anaknya kabur dari rumahnya. Buruk kan? Ya. Nah, ini buruk, objeknya buruk, yang ditakdirkannya buruk, tapi perbuatan Allah menakdirkan demikian pasti baik. Ya, apa? Ada baiknya. Ada baiknya, ada hikmahnya. Makanya di antara doa dalam apa? Doa yang apa? Doa iftitah yang panjang, yang kita biasanya apa? Guys? Kabirawan. Kabirawan. Ini Wajah wajah. wajah itu kan panjang kan? Ya. Di antaranya di situ wasyarru laisa ilaik. Yang namanya keburukan tidak kembali kepadamu ya Allah. Artinya apa? Walaupun Allah menakdirkan penyakit kan buruk bagi kita kan, tapi sebenarnya itu bukan keburukan bagi Allah. Pasti baik. Makanya Allah di antara doanya keburukan itu tidak kembali kepadamu. Artinya semua perbuatan Allah itu pasti baik. Walaupun sekilas bagi kita ini buruk. Nah, ini perlu kita yakin Bapak. Makanya sebutkan dalam sifatus safah ini sekilas ini menyinggung masalah takdir Allah ya, yang baik maupun buruk. Jadi ada seorang seorang kaum muslimin, seorang muslim, dia termasuk komandan pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Tahu ya Ubaidillah bin Ziyad kan? Hah? Tahu? Tahu. Tahu kan? Ya. Yang akhirnya nanti akan membunuh Hussein, Iya. cucu Nabi. Jadi ada orang, dia termasuk komandan pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Suatu hari dia jatuh dari loteng, jatuh ke bawah, sehingga patahlah kedua kakinya. Dia patah kedua kakinya dari atas ke bawah. Nah, akhirnya orang ini dijenguk oleh seorang ulama namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah menyatakan, mudah-mudahan musibah ini baik bagimu. Nah, orang ini bertanya, wahai Abu Kilabah, apa kebaikan yang aku dapatkan dengan patahnya kedua kakiku? Saya patah kedua kaki saya kok dibilang baik. Maka kata Abu Kilabah, masa tarallahu alaika akthar. Apa yang Allah sembunyikan darimu itu lebih banyak. Artinya kamu nggak tahu hikmah dari itu. Kamu anggap ini buruk, padahal bisa jadi ada kebaikan yang banyak. Nah, akhirnya dia Abu Kilabah pulang. Tidak berapa lama, sekitar berapa hari, entah 3 hari atau seminggu, terdengar kabar bahwa pasukan Ubaidillah bin Ziyad, yang dia kan komandannya kan, pasukannya dikirim untuk memerangi Al-Husain, cucu Nabi, dan ternyata mereka membunuh Husain dan membantai keluarganya. Saya mau nanya, membunuh cucu Nabi ini dosa nggak? Besar. Kecil apa besar? Besar. Besar kan? Ya, dia bukan mereka pasukan Ubaidillah bin Ziyad bukan cuma membunuh Husain, membunuh keluarganya. Semuanya laki-laki dibantai semua kecuali wanita. Dan ada lagi satu anak. Ya. Tadi mau dibunuh, tadi dicek kan, dibuka ininya celananya, dilihat udah ini belum, udah balik atau belum? Wah, udah balik. Mau dibunuh juga, cuman kaum wanita ketika itu nangis, jangan bunuh dia, biarkan dia jadi mahram kami dalam perjalanan. Akhirnya nggak jadi dibunuh.
semuanya dibunuh. Husain dipenggal. Oh, Nah, apa? di bawah kepalanya. Iya, di bawah kepalanya ke hadapan Yazid. Ubaidillah bin Ziyad. Nah, akhirnya Yazid enggak, kisahnya enggak baik. Nah, akhirnya berita ini sampai ke orang yang jatuh tadi. Dia setelah dengar kabar tersebut dia mengatakan, "Shadaqa Abu Kilabah." Benarlah ucapan Abu Kilabah itu. Ternyata musibah ini baik bagi saya. Menahan tangan yang bersanding. Iya, jelas Bapak maksudnya. Kenapa baik bagi dia? Nggak serta membunuh. Dia nggak jadi gabung pasukan tersebut. Kalau dia sehat, Pasti. ikut gabung pasukan tersebut, berarti dia dapat apa? Dosa. Dosa besar, membunuh cucu Nabi Husain. Nah, inilah musibah. Di balik musibah ada berkah, ya. Di balik cobaan ada kebaikan. Nah, kita nggak tahu bahwa apa? Kita karena lemahnya akal kita, kita nganggap musibah itu buruk. Kenapa saya kok kayak gini? Kadang kita berkeluh kesah. Kenapa saya harus begini? Sedangkan orang lain tidak. Kenapa saya sulit rezeki saya? Sedangkan orang lain semuanya lancar. Terus berprasangka buruk kepada Allah, berkeluh kesah. Padahal kalau kita mau berhusnuzon, pasti di balik musibah itu ada kebaikan. Cuma ya itu karena akal kita yang sempit, kita nganggapnya buruk terus. Jelas Bapak ya? Ya itulah pentingnya beriman pada takdir Allah ya. Sebaliknya ada, Ustaz. Ya. Dan sebaliknya ada. Apa itu? Dibalik ada bukan apa itu istilahnya kebalikan dari apa inilah. Hah? Tadi kan apa itu? Musibah. Ada kebaikannya. Nah, kalau kebaikan ada dibalikan ada nggak, Ustaz? Ya artinya gini, Sedikit yang namanya Allah, ujian. ya Allah kan nyatakan surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kami memberikan ujian kepada kalian berupa kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan seperti apa? Rezekinya meningkat, jabatannya makin terus. Sedangkan keburukan tadi musibah, sakit, terus meninggal dunia, keluarga kita dan semacamnya. Nah, Allah menguji kalian, kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi ketika dapat musibah pun itu cobaan, menguji kesabaran kita. Begitu juga kalau kita dapat nikmat, jangan langsung senang dulu. Nah, itu cobaan, menguji kita ini mau bersyukur atau tidak. Ya, kalau kita tidak mau bersyukur, hati-hati. Ada ucapan seorang ulama salaf, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Kalau kurang lebih begitu kalimatnya. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah bencana. Hati-hati bahwa apa bencana ya. Kita misalkan bisnis atau apapun, kok ini saya jarang sholat, jarang ini, jarang ngaji, jarang ini, tapi kok omsetnya terus bertambah gitu loh, jabatan terus naik. Nah ini hati-hati, jangan senang. Istidraj namanya. Makanya disebutkan oleh Sahih Muslim juga dari Uqbah bin Amir, idza ra'aita rajulan. Hafal hadisnya gimana ya? Maknanya dia, jika engkau menyaksikan seseorang diberikan apa yang ia sukai dalam masalah dunia, padahal dia bermaksiat kepada Allah, jadi dia menginginkan sesuatu dapat terus, padahal dia bermaksiat kepada Allah, fa innama huwa istidraj, kata Nabi. Maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Istidraj itu apa? Artinya apa? Kasih nikmat terus sampai ketika lalai Allah siksa tiba-tiba. Hati-hati. Jadi kalau kita keuntungan dunia terus bertambah tapi kita nggak taat kepada Allah, itu tandanya Allah memberikan istidraj kepada kita. Dikasih nikmat terus sampai lalai, baru Allah siksa tiba-tiba. Maka hati-hati juga ya. Terus pokoknya gini, sikap kita seorang muslim ketika dapat nikmat bersyukur, ketika dapat musibah sabar. Maka disebutkan dalam Sahih Muslim dari Suhaib bin Sinan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya baik. Seorang mukmin itu seluruh perkaranya baik, dan ini hanya didapati pada diri seorang mukmin. Maksudnya apa seluruh perkaranya baik? In asabatu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lah. Dan kalau dia mendapatkan bencana,
kesusahan, musibah, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Artinya dalam berbagai keadaan seorang mukmin itu baik. Dalam keadaan ini berlebih rezeki, baik, dia bisa bersyukur, manfaatkan harta yang untuk ini kebaikan. Dan dalam keadaan misalkan kurang harta, kurang rezeki, misalkan itu pun baik baginya, dia bisa bersabar. Jadi manfaatkanlah segala keadaan untuk beribadah, Bapak. Kalau nikmat kita sekarang lagi banyak, ini berarti kesempatan bagi kita untuk beribadah dengan syukur, cara syukur, ya, dan tersedekah. Jadi kesempatan, oh berarti saya bisa bersyukur nih. Dan kalau kita mungkin rezekinya lagi disempitkan, maka ini kesempatan baik kita untuk beribadah dengan sabar. Jadi semua keadaan seorang mukmin itu baik, ya, nggak ada buruknya. Beda dengan orang kafir. Orang kafir nggak dapat apa-apa. Dia mau ini misalkan apa, dapat nikmat, bersyukur. Syukurnya gimana? Bersyukur pada siapa coba nih? Nggak bisa kan, dia maksiat. Nanti kalau dia disempitkan rezekinya, ada baiknya bagi orang kafir? Nggak ada. Ya. Jadi yang dapat apa kenikmatan seperti tadi cuma seorang mukmin saja. Makanya kan ada kisah masyhur yang terjadi pada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika dia berjalan dengan keretanya, kudanya. Lalu ketika sedang berjalan dihadang oleh orang Yahudi, penjual minyak. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar ini dihadang oleh seorang Yahudi penjual minyak. Dihadang, stop. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar kan seorang qadhi, hakim, digaji oleh negara, kaya raya dia. Nah, karena di stop oleh orang Yahudi, bingung Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada apa? Kata Yahudi ini, sebentar, saya mau tanya dulu. Bukankah nabimu pernah berkata, itu Nabi Muhammad, bukankah nabimu pernah berkata, adunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Bukankah nabimu pernah berkata, dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surganya orang kafir? Lah, tapi kenyataannya saya kok kayak gini. Dibilang surganya kok saya miskin gini. Lah, kamu kok malah kaya. Gimana ini? Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya dalam keadaan apa bergelimang kekayaan seperti ini di penjara nih. Sedangkan kamu susah begini, itu surga kamu kayak gitu. Jelas apa? Begini nih, kamu wahai orang Yahudi, kamu hidupnya kan susah. Nah, tapi itu surga kamu di dunia. Berarti nanti di akhirat nerakanya. Surganya begini, berarti di akhirat ya. Bayangkan siapa? Nah, saya nih dalam keadaan kaya bergelimang harta, ini saya di penjara nih. Di dunia di penjara. Nah, nanti kalau di surga lebih ini lagi. Jelas apa? Jadi keadaan saya di sini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, seakan-akan di surga, seakan-akan di penjara nih. Padahal hidupnya bergelimang kekayaan. Sedangkan hidup kamu miskin gitu, itu surga kamu gitu. Nanti di akhirat kamu ngerasain neraka, kalau saya surga. Nah, akhirnya setelah dapat jawaban seperti itu, orang ini pun langsung bersyahadat di hadapan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, ini Bapak ya. Jelas Bapak ya. Dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sulit maupun mudah ya, dalam keadaan susah maupun mudah, dalam keadaan sempit rezeki kita maupun dilapangkan rezeki kita. Dan saya sekedar mengingatkan untuk diri saya pribadi dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hendaknya iri kita, bukan iri, apa sih? Ghibthah itu keinginan kita seperti orang lain, bukan dalam masalah dunia sekali lagi, tapi dalam masalah kebaikan. Makanya kan ada disebutkan hadits, la hasada illa fitnatain. Rajulun atahumullahu malan rajulun atahumullahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha wa rajulun atahumullahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi ada dua, tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh menginginkan seperti orang lain kecuali kepada dua orang. Tidak boleh iri kepada orang lain kecuali kepada dua orang. Siapa itu? Pertama, orang yang mendapatkan hikmah. Hikmahnya apa? Ilmu, dia mengamalkannya dan menyampaikannya. Yang kedua, orang yang Allah beri harta, lalu dia berinfak di pagi dan petang hari. Kita tidak boleh ingin seperti orang lain kecuali dua orang ini saja. Artinya nggak boleh misalkan, oh dia itu punya mobil bagus, saya pengen punya mobil seperti dia. Enggak. Tapi kalau saya punya
ini saya ingin seperti fulan kaya raya sehingga bisa sedekah boleh. Tapi sekedar saya pengen seperti dia, enak sepertinya, rumahnya bagus, jangan. Ya, karena angan-angan seperti ini angan-angan yang rendah. Karena mengangankan apa? Dunia. Ya. Tapi kalau mengangankan kebaikan yang ada pada orang lain, bagus. Ya begitu juga tadi. Kalau saya ngomongin, orang ini masya Allah punya ilmu lalu semangat menyebarkannya. Boleh kita iri, menginginkan seperti itu. Adapun selain dua perkara tadi itu hina Bapak ya. Saya ingin seperti fulan, jadi selebriti sehingga banyak orang minta tanda tangan gitu. Dikirain jadi selebriti itu enak. Padahal orang sudah jadi selebriti itu malah pusing. Karena apa? Diintai terus, semua gerak-geriknya diteliti. Misalnya ada aib sedikit, udah. Ya, makanya bersyukurlah kita yang biasa saja ya. Ya itu faedah pertama Bapak. Wajibnya beriman kepada takdir. Lalu kedua, faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, yaitu wajibnya bersabar dalam menghadapi musibah. Wajib Bapak-bapak, bukan sunnah. Hati-hati ya, wajib bersabar. Adapun ridho ini dianjurkan, syukur lebih dianjurkan. Tapi yang paling minimal kita sabar. Ya, ini wajib bersabar. Bersabar yaitu menahan hati untuk tidak marah, menahan lisan untuk tidak berkeluh kesah, dan menahan anggota badan untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Ya, menahan hati untuk tidak marah. Dan sampai ketika musibah timbul, kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang kena musibah? Kenapa harus saya begini? Kenapa bukan orang lain? Jangan. Ini begitu juga lisan. Jangan mengucapkan berkeluh kesah terus ya. Kalau sekedar mengerang itu apa? Itu masih wajar ya kan? Orang sakit kadang ya kan? Tapi kalau udah sampai kenapa saya gini terus? Kenapa saya begitu? Makanya orang datang sini curhat sini gitu. Curhat ke sini begitu. Curhat ke situ. Setiap orang dicurhati begitu terus. Mengeluhkan penyakitnya. Nah, ini nggak bersabar. Nah, begitu juga bersabar juga harus menahan anggota badan dari perbuatan yang diharamkan Allah. Seperti apa? Mukul pipi kan? Ketika ada musibah, mukul pipi, merobek pakaian, atau berteriak-teriak. Ini pun perkara yang bertentangan dengan kesabaran. Makanya disebutkan dalam Syu'abul Iman, Nabi SAW sabda, man batta falam yasbir. Siapa yang berkeluh kesah berarti dia belum bersabar. Ini kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, di antara faidah bersabar dalam menghadapi musibah, yaitu Allah akan memberikan hidayah ke dalam hati kita. Jadi kalau kita mau bersabar, beriman bahwa ini semua sudah Allah tetapkan, Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Dan hidayah ini lebih mahal daripada apa Bapak? Dunia dan seisinya. Ada orang punya dunia seisinya tapi nggak dapat hidayah. Bermanfaat? Apa yang dia miliki nggak bermanfaat kan? Tapi kalau kita punya dunia sekadarnya aja, cukup untuk sehari-hari, tapi kita dapat hidayah, ini yang kita cari. Itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat, hidayah itu asalnya ada di hati, lalu diikuti oleh kata badan. Maka yang Allah katakan tadi, siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah memberikan hidayah ke dalam hatinya. Jadi hati asalnya, hati. Sebagaimana iman itu asalnya dalam hati. Ya. Hidayah dalam hati baru diikuti oleh anggota badan. Itu faedah keempat. Lalu faedah kelima yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-11, ayat ke-12 ya. Ayat 12. Wajibnya menaati Allah dan Rasulnya. Ya, wa ati'ullaha ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Berarti kita wajib menaati Allah dan Rasulnya. Lalu faedah kelima, yang lima apa enam? Sang 6 ya. Faedah ke-6, kedurhakan seseorang atau berpalingnya seseorang dari Allah dan Rasulnya tidak akan membahayakan Allah dan Rasulnya. Ketika seorang kafir, seorang bermaksiat, ini nggak akan membahayakan Allah, justru dia membahayakan dirinya sendiri. Makanya Allah katakan tadi, kalau kalian berpaling, maka kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Artinya kedurhakaan kalian tidak akan membahayakan Rasul.
Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan, bukan menjadikan orang dapat hidayah. Sebab kalau hidayah itu di tangan para Rasul, tentu Nabi Nuh bisa memberikan hidayah kepada istrinya dan anaknya. Namun nyatanya istri Nabi Nuh dan anaknya kafir, termasuk yang ditenggelamkan. Ini menunjukkan hidayah di tangan Allah, ya. Dan seandainya bahkan istrinya Nabi Nuh ini selain kafir, dia juga berkata kepada kaumnya, suamiku ini gila. Bayangkan sampai begitu. Maka bapak-bapak kalau misalkan istri misalkan mengucapkan kata-kata yang nggak enak, ya sabarlah. Kan nggak sampai ngomong gila suami saya kan. Nggak sabar. Paling suami saya pelit, ya sabarlah dibilang pelit. Kan nggak sampai dibilang gila kan. Nah, ini kalau istrinya Nabi Nuh sampai berkata suamiku gila. Bayangkan. Ya itulah. Nah, artinya hidayah di tangan Allah. Ya begitu juga istri Nabi Lut. Padahal suaminya seorang nabi, tapi nggak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Ya, istrinya termasuk orang yang kafir, ya, tidak menerima dakwah Nabi Nuh. Begitu juga seandainya hidayah ada di tangan para nabi, tentu Nabi Ibrahim bisa daripada bapaknya. Ya, tapi ternyata bapaknya tetap kafir menentang itu. Dan begitu juga seandainya hidayah ada di tangan para nabi, tentu Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Pamannya sangat dekat dengan dia. Namun kenyataannya pamannya Abu Thalib nggak nerima dakwah Nabi sampai akhir hayatnya. Ya, ini sekali lagi menunjukkan kewajiban Rasul cuma menyampaikan dan bukan memberi hidayah. Termasuk kita juga Bapak ya. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat terakhir, penetapan tentang keesaan Allah. Ya, di sini Allah mengajarkan tentang tauhid. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, ini menunjukkan Allah mengajarkan kita tentang tauhid, mengingatkan kita tentang keesaan Allah. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini, perintah untuk bertawakal kepada Allah, dan itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah dan bukti bahwa kita sudah mengesahkan Allah. Ya, jadi bapak-bapak, kalau kita mengaku sebagai seorang muwahhid mengesahkan Allah, ngerti sunnah katanya, seorang salafi, tapi tawakalnya masih pada jabatan, berarti kita belum ngerti tentang salaf, belum ngerti tentang sunnah, belum ngerti tentang tauhid. Makanya nggak cukup pengakuan. Salafi itu bukan sekedar pengakuan Bapak, prakteknya sebenarnya. Nggak bisa seorang mengaku, oh saya ini salafi. Salafi kan artinya mengikuti salaf. Nggak cukup pengakuan. Yang dibutuhkan bukan pengakuan, tapi Praktek. Pembuktian. Jadi nggak bisa sekedar ngaku. Pembuktian seperti apa? Benar nggak kamu salafi? Benar nggak kamu mengikuti salaf? Atau cuman pengakuan kamu saja? Coba lihat akhlak kamu, sama nggak seperti salaf? Coba akidah kamu, sama nggak seperti salaf? Bisa jadi orang dia dari sisi akidah mengikuti salaf, tapi dari sisi akhlaknya tidak mengikuti salaf. Nah, ini harus, kalau kita mau mengaku sebagai salafi, mengikuti salaf, harus mengikuti salaf dalam segala bidang, dari sisi akidah, akhlak, dan adab, dan semacamnya. Ya, ini dengan ini selesai kita dari ayat surat At-Taghabun ayat 13. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk ayat ke-14. Itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ya. Ya. Ini sedang beramalnya seperti Apa? Kalau seorang meninggal misalnya di Padang, kondisi itu dia sampai takziah sampai 3 malam kan. Sedangkan Nabi itu istri meninggal Nabi takziah